Bertobatlah tadi kita udah bahas. Berilah dirimu dibaptis. Jadi fase kedua, setelah kita bertobat apa? Baptisan. Kisah para Rasul 2 ayat 28. Petrus mengatakan untuk bertobat. Tapi tidak hanya sampai di situ. Berilah dirimu dibaptis. Artinya apa? Kita tidak hanya sekedar mengikuti prosesi baptisan, entah percikan atau selam. Ada. Tapi pastikan yang paling awal tadi. Sungguh-sungguhkah kita sudah sungguh berarti sudah bertobat, berarti berbuat dosa dan berbalik 180 derajat kepada Kristus? Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi? Kan itu. Karena saya kira banyak orang Kristen salah paham, akhirnya pahamnya menjadi salah. Kadang-kadang karena kita pendeta juga yang membuatnya salah. Menjadikan baptisan itu hanya sekedar ritualistik biasa. Hanya seremonial, hanya liturgi aja. Akibatnya apa? Banyak orang Kristen. Balik baptis ulang, baptis ulang, baptis ulang. Tapi tidak pernah bertobat. Dan saya sudah banyak menemukan orang Kristen jenis seperti itu, Bapak Ibu. Pertama dia udah dibaptis selama. Lalu beberapa tahun kemudian dia bosan dengan baptis selamnya. Lalu diminta lagi baptis percik. Karena air yang dulu katanya kebanyakan. Lalu tahun berikutnya dia merasa airnya terlalu sedikit. Lalu dia minta lagi baptis lah. Tapi maling tetap maling. Koruptor tetap koruptor. Tukang berzina, tukang selingkuh tetap jalan. Saya banyak menemukan orang begitu, Bapak Ibu. Kenapa? Kok sampai begitu ya? Karena kadang-kadang kita hamba Tuhan tidak memberikan perspektif yang benar tentang baptis. Yang tidak lebih daripada hanya sekedar seremonial saja. Kita lupa menantang orang itu untuk sungguh-sungguh bertobat. Itu masalah. Tuhan di setan dibaptis percik. Kainama dibaptis. Ya, itu kan contoh yang tak murtad itu. Tapi kok bisa murtad ya? Karena sebelum dibaptis, dia tidak ditantang sungguh-sungguh bertobat lahir baru, Bapak Ibu. Kalau pemahaman kita hanya menjadikan baptisan hanya sebagai seremonial, akan semakin banyak orang Kristen yang murtad. Dan semakin banyak pula orang Kristen yang masuk neraka. Karena tidak diserta-mertai baptisan itu dengan pertobatan. Di sana Petrus mengatakan, berilah dirimu dibaptis. Artinya baptisan memang tindakan simbolis menandakan seseorang telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Tetapi ada yang hal paling awal dulu yang harus kita lakukan sebelum orang itu kita baptis. Ini dulu dong dia Bapak Ibu. Ini yang sering kita alpa. Kita langsung sibuk aja baptis orang itu. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus seringkali legalitas, tanda orang itu sudah menjadi jemaat kita. Tidak lebih, tidak kurang karena kita sudah baptis ulang, selesai. Yang Pak penginjilan. Akibatnya apa? Selama sekian puluh tahun dia di gereja kita. Nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan. Apa dampaknya? Menjadi pengrusak gereja. Kenapa kita menemukan jemaat-jemaat yang menjadi troublemaker di gereja? Karena salah kita pendeta juga. Apa? Ya,
Kita hanya sibuk mengubah baptisannya. Yang dari selam menjadi percik atau dari percik menjadi selam. Dan itu tidak mengubah, menobatkan. Tidak mengubah. Maka ujungnya apa? Menjadi sumber masalah di gereja kita. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya supaya jemaat itu tidak menjadi troublemaker? Menjadi sumber persoalan di gereja. Ya kita harus injili dia, Bapak Ibu bisa bertobat. Jangan hanya berhenti membaptis. Pertobatan dengan baptisan punya hubungan yang sangat erat. Karena baptisan itu adalah salah satu bukti lahiriah dari seseorang yang sungguh-sungguh bertobat, berhenti dari segala dosa, dan tidak lagi memperbuat dosa baru atau mengulangi dosa lama. Yang berikutnya, baptisan adalah ya bukti nyata dari pertobatan seseorang. Maka kalau kita mau simpulkan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ini bicara tentang wajib harus bertobat orang. Wajib orang harus mengalami kelahirbaruan. Supaya makna, arti, esensi dari baptisannya berdampak buat hidupnya hari ini, esok, dan juga di masa-masa yang akan. Maka Bapak Ibu, ya, sebelum kita membaptis orang, terserah masalah caranya. Nanti masalah cara nanti kita diskusikan minggu depan. Tapi saya mau jelaskan hari ini tentang maknanya dulu. Sebelum mulai hari ini Bapak Ibu, sebelum kita baptis orang, beritakan Injil dulu dong Bapak Ibu. Karena itulah langkah awal gerbang pertama untuk dia bertobat. Supaya apa? Waktu dia mengikuti prosesi baptisan itu bermakna, berdampak. Maka waktu dia sudah menjadi jemaat di gereja kita, dia menjadi berkat, menjadi solusi, bukan menjadi troublemaker, Bapak Ibu. Jadi jangan kita hanya mengejar baptisan, tapi kita lupa menginjili orang supaya bertobat. Bapak Ibu masih lihat tadi video, masih ingat video klip tadi? Pastilah mereka-mereka yang tertinggal itu sudah dibaptis itu. Tapi kok bisa tertinggal ya, alias tidak diangkat ke surga? Karena mereka hanya mengejar namanya prosesi baptisan. Tapi tidak diserta-mertai langkah awal bertobat. Sama. Jadi Pak Pendetanya kan ada juga pas lagi khotbah itu. Tidak ikut keterangkat ke surga kan. Kok pendeta yang notabene membaptis banyak orang, kok tertinggal? Ya karena pendetanya tidak mengalami pertobatan dulu. Maka ini menjadi warning loh buat kita Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan nih. Seperti dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga, Tuhan Tuhan pasti masuk surga. No, bukan setiap orang yang melakukan mujizat pakai nama Tuhan pasti masuk surga. Belum tentu. Bukan setiap orang yang mampu mengusir setan. So pasti masuk surga. Belum tentu pula.